Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini pengantar ekonomi makro akan berbicara tentang pendapatan nasional. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang ruang lingkup makroekonomi. Ketika kita berbicara tentang makroekonomi, maka kita berbicara perekonomian secara global. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara, apakah cepat ataukah lambat? Lalu bagaimana tingkat inflasinya, bagaimana tingkat penganggurannya, lalu bagaimana tingkat pertumbuhan ekonominya apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah semakin membaik atau semakin memburuk. Nah, agar dapat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi, maka perlu adanya analisis makroekonomi dengan didukung oleh beberapa data. Nah, data-data yang dikumpulkan inilah yang akan menjawab perekonomian suatu negara tersebut apakah baik ataukah sedang tidak baik. Nah, salah satu informasi penting yang akan dikumpulkan adalah data mengenai pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu adalah total produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, di sini ada sirkulasi aliran pendapatan. Di slide belakangnya juga sudah saya jelaskan, ini juga hampir sama dengan sirkulasi aliran pendapatan yang gambar di awal tadi. Nah, coba kita perhatikan sirkulasi aliran pendapatan di gambar ini. Ada poin nomor 1 sampai dengan nomor 11. Garis yang pertama, garis warna hitam, itu hubungan antara konsumen, faktor-faktor produksi, dan produsen. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah produsen meminjam faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill dari konsumen. Lalu yang nomor 2 itu adalah produsen memberikan kompensasi kepada konsumen atas faktor produksi yang digunakan. Nah, kompensasinya itu berupa apa? Berupa gaji, jual beli tanah atau sewa, dan lain-lainnya. Lalu garis yang nomor 3 warna hitam di bagian bawah. Garis ini menjelaskan tentang konsumen membeli barang dan jasa dari produsen. Garis nomor 4, pembelian produk berupa barang dan jasa dari konsumen merupakan pendapatan bagi produsen. Lalu garis nomor 5 itu ada hubungan antara konsumen dan lembaga keuangan. Ternyata berdasarkan balas jasa dari produsen tadi berupa gaji, sewa, dan jual beli tanah dan lain-lainnya itu ternyata tidak semuanya digunakan konsumen untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Ternyata masih ada uang yang disimpan. Nah, uang yang disimpan yang tidak digunakan oleh konsumen inilah yang dititipkan di lembaga keuangan nomor 5. Lalu dari lembaga keuangan inilah, dana yang disimpan di lembaga keuangan inilah yang digunakan untuk penanaman modal, garis nomor 6. Lalu dari garis nomor 7 ini adalah dana yang tersedia dari lembaga keuangan tadi digunakan untuk penanaman modal, digunakan oleh produsen untuk investasi, garis nomor 7. Lalu ada garis nomor 8 dan nomor 9. Garis nomor 8 ini hubungan antara konsumen dan pemerintah. Nah, konsumen membayar pajak pribadi kepada pemerintah. Lalu pemerintah memberikan balas jasanya kepada konsumen berupa subsidi, nomor 9. Nah, nomor 10 juga sama. Produsen membayar pajak perusahaan kepada pemerintah. Lalu pemerintah memberikan balas jasanya dengan cara memberikan subsidi kepada produsen. Seperti itu cara membaca sirkulasi aliran pendapatan. Ini ada penjelasannya di bagian slide belakangnya. Lalu ada national income atau pendapatan nasional. National income adalah pemasukan yang diperoleh masyarakat disebabkan penjualan faktor produksi yang mereka miliki dalam proses produksi. National income atau pendapatan nasional suatu negara berasal dari seluruh sektor produksi bidang ekonomi suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun.
National income inilah merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Besaran national income dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah ketersediaan faktor produksi, kemampuan tenaga kerja, teknologi produksi, dan kestabilan suatu negara. Nah, pada pendapatan nasional itu terbagi atas dua, ada produk nasional bruto atau PNB dan ada produk domestik bruto. Nah, di sini ada harga konstan dan ada harga berlaku. Kalau harga berlaku itu adalah untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Jadi yang digunakan adalah harga yang saat ini berlaku. Nah, kalau harga konstan adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Nah, untuk harga konstan ini sudah ditetapkan harganya. Peranan penting national income. Yang pertama, untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Yang kedua, sebagai penentu struktur ekonomi, sebagai penentu dalam menyusun kebijakan ekonomi yang mendukung pemerintah, dan sebagai tolak ukur manfaat dalam hubungan internasional. Terakhir, sebagai pembanding intensitas perekonomian suatu negara. Ada 8 istilah pendapatan nasional: GDP, GDRP, GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan IPC. Nah, ini ada 8. Mari kita masuk. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product atau GDP. Nah, PDB atau GDP ini adalah total dari seluruh produk baik barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Di dalamnya meliputi produk yang diproduksi oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang melakukan proses produksi di negara tersebut. Namun tidak mencakup barang ataupun jasa yang diproduksi oleh warga negara yang berada di luar negeri. Jadi semua produksi yang ada di Indonesia misalnya, walaupun warga negara asing yang melakukannya itu tetap dihitung. Tapi apabila warga negara Indonesia yang berada di luar negeri itu tidak akan dihitung pada GDP ataupun PDB. Contoh, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia antara lain ada KFC, McDonald, dan lain-lainnya itu termasuk ke dalam GDP karena dia melakukan proses produksi itu ada di Indonesia. Nah, daftar apa saja yang dihitung pada PDB ini, maka kalian silahkan buka website dari Badan Pusat Statistik atau PDB. Kalian akan mengetahui berapa PDB tahun 2018, 2019, dan tahun 2020. Nanti akan saya tanyakan kepada kalian, berapa sih jumlah PDB-nya? Lalu yang nomor 2 adalah produk domestik regional bruto atau PDRB atau Gross Domestic Regional Product atau GDRP. Jumlah total dari produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah pada kurun waktu 1 tahun, misalnya hanya menghitung wilayah Tanjung Pinang saja, Bintan saja, atau Pekanbaru saja. Nah, di sini ada regional atau ada wilayah-wilayah yang tertentu saja yang dihitung, tidak semuanya. Yang ketiga adalah produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product. Gross National Product itu adalah total dari seluruh produk baik barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh penduduk di dalam sebuah negara selama 1 tahun dan mencakup juga seluruh barang ataupun jasa yang diproduksi di luar negeri oleh warga negara yang bersangkutan, akan tetapi barang ataupun jasa yang diproduksi oleh WNA di dalam negeri tidak termasuk dalam perhitungan. Nah, berarti ini kebalikan dari GDP. Kalau GDP tadi warga negara asing melakukan produksi di Indonesia itu tetap dihitung, tapi pada PNB itu produksi warga negara asing yang melakukan transaksi di Indonesia itu tidak dihitung, tapi warga negara Indonesia yang melakukan produksi di luar negeri itu dihitung. Nah, rumus GNP adalah GDP dikurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Diingat-ingat ini rumusnya, nanti terakhir akan ada soal terkait perhitungan-perhitungan dari pendapatan nasional ini.
Lalu yang ketiga adalah produk nasional bruto atau PNB atau gross national product. Ini kelanjutan yang tadi. Jika GDP atau gross domestic product lebih besar dibandingkan gross national product, maka negara tersebut belum maju, akan mengakibatkan pendapatan neto ke luar negeri atau net factor income to abroad lebih tinggi. Maka kondisi di mana nilai investasi asing akan lebih tinggi dibandingkan nilai investasi negara tersebut di luar negeri. Kalau misalnya GDP lebih kecil daripada GNP, maka negara tersebut sudah maju, karena nilai investasi dalam negeri lebih besar dibandingkan nilai investasi asing di dalam negeri. Nomor 4, ada produk nasional neto atau net national product atau NNP. Ini adalah total dari produksi kotor suatu negara atau GNP dikurangi nilai dari penyusutan modal yang terjadi. Rumusnya adalah NNP sama dengan GNP kurang penyusutan barang-barang. Nah, rumus yang pertama dan yang terakhir nanti itu akan saling berhubungan. Makanya ketika kita menghitung itu harus sesuai rumusnya dan berurutan. Yang kelima adalah pendapatan nasional neto atau net national income. Itu adalah total dari produksi bersih. Kalau yang tadi kan kotor, sekarang bersih. Total dari produksi bersih yang dihasilkan oleh suatu negara dikurangi dengan nilai pajak yang tidak langsung. Contoh, ada bea masuk dan cukai, ada PPN, dan ada pajak penjualan. Rumusnya adalah NNP sama dengan NNI sama dengan NNP dikurangin pajak tidak langsung. Nomor 6, ada pendapatan perseorangan atau personal income atau PI, sejumlah nilai yang berhak diterima seseorang akibat dari keterlibatannya di dalam proses produksi yang dimiliki kepada produsen sebagai pelaku bisnis. Nah, ini rumus PI adalah NNI ditambah transfer payment. Nah, transfer payment ini adalah apa? Ada uang pensiun, ada uang sosial, ada bantuan panti asuhan dan lain-lainnya, dikurangin buka kurung laba tidak dibagikan ditambah pajak ditambah asuransi dan ditambah jaminan sosial. Nah, jaminan sosial ini apa? Jaminan sosial itu contohnya adalah BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang ketujuh adalah pendapatan bersih atau disposable income atau DI. Pengurangan pendapatan perseorangan dengan pajak langsung atau pajak penghasilan, satuan moneter yang dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan transaksi jual beli atau saving. Pendapatan bersih akan berpengaruh langsung terhadap permintaan, dikarenakan sebagian besar digunakan sebagai penunjang konsumen atau konsumsi atau unsur pembentuk modal dalam bentuk tabungan. Rumusnya adalah DI sama dengan PI dikurangin pajak langsung. Lalu yang selanjutnya nomor 8 adalah pendapatan per kapita atau income per kapita atau IPC, jumlah barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Nah, IPC ini perhitungannya adalah per tahun. Misalnya kita contohkan IPC tahun 2020 sama dengan GNP pada tahun 2020 dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020. Nah, itu rumusnya IPC N sama dengan GNP N dibagi dengan PN. Nah, metode penghitungan pendapatan nasional. Tadi sudah saya sebutkan ada pendapatan, ada produksi, dan ada pengeluaran. Nah, yang pertama adalah metode pendekatan pendapatan. Menjumlahkan seluruh nilai pendapatan yang telah diterima oleh masyarakat atas dasar penjualan faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi sebuah perusahaan. Nah, ada faktor produksi ada 4, ada tanah, ada tenaga kerja, modal, dan skill. Lalu pendapatannya, tanah itu adalah sewa, tenaga kerja diberikan upah, modal berupa bunga, dan skill berupa profit dengan disimpulkan rent, wage, interest, profit, RWIP, dan Y itu adalah pendapatan nasional. Maka rumusnya adalah Y sama dengan rent ditambah wage ditambah interest ditambah profit. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan metode pendapatan.
Lalu yang kedua adalah dengan metode pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added yang diwujudkan dengan berbagai jenis sektor yang ada dalam perekonomian, antara lain pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian, industri pengolahan, transportasi, konstruksi, dan lain-lainnya. Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini ada kapas, benang, kain, dan kemeja. Nah, komoditas awal itu sampai dengan komoditas akhir. Contohnya, kapas itu kita olah sampai menjadi kemeja, tapi kan melewati benang, melalui proses, yaitu menjadi benang dulu, menjadi kain, barulah dijahit menjadi baju atau kemeja. Nah, kita lihat kapas nilai produksinya adalah Rp5.000, maka nilai tambahnya adalah tetap di Rp5.000. Benang nilai produksinya adalah Rp10.000, maka selisihnya adalah Rp5.000, itulah yang merupakan nilai tambah. Lalu kita lihat yang kain, harganya adalah nilai produksinya adalah Rp12.000, maka nilai tambahnya adalah selisih antara Rp12.000 dan Rp10.000, maka didapatkanlah Rp2.000. Lalu kemeja, dari Rp20.000 perbandingannya dibandingkan dengan kain yang seharga Rp12.000, maka selisihnya adalah Rp8.000 untuk nilai tambah atau value added-nya. Maka apabila dijumlahkan nilai produksinya seharga Rp47.000 dengan nilai tambah seharga Rp20.000. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan nilai tambah barang 1 ditambah nilai tambah barang 2 tambah nilai tambah barang 3 sampai dengan terakhir. Itulah caranya menghitung pendapatan nasional dengan metode pendekatan produksi. Nah, yang ketiga adalah dengan metode pendekatan pengeluaran. Nah, metode pendekatan pengeluaran ini adalah metode yang paling sering digunakan. Nah, dengan cara menjumlahkan total pengeluaran seluruh penduduk, yaitu rumah tangga yang ada di suatu negara. Nah, pengeluaran itu tidak sama dengan nilai transaksi barang jadi guna menghindari perhitungan ganda. Nah, acuan hitung pengeluaran dari sektor rumah tangga ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, yaitu pembelian dalam bentuk barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup, dilambangkan notasinya dengan konsumsi atau C. B. Perusahaan atau rumah tangga produsen, pengumpulan barang atau jasa dalam produksi barang atau jasa yang digunakan dalam proses yang lebih lanjut. Nah, perusahaan ini dilambangkan dengan investasi atau I. C. Pemerintah atau rumah tangga pemerintah, belanja pemerintah dalam konsumsi seperti penambahan peralatan kantor, gaji pegawai. Belanja pemerintah sebagai investasi seperti pembangunan sarana publik seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Nah, untuk pemerintah ini dilambangkan sebagai pengeluaran pemerintah atau G. D. Rumah tangga luar negeri atau ekspor impor atau ekspor besi. Nah, dilambangkan notasinya dengan X dan M. Selisih nilai ekspor pada impor dari suatu negara dalam perdagangan internasional. Ketika kita rangkum semuanya, metode pendekatan pengeluaran ini adalah Y sama dengan C ditambah I tambah G tambah X dikurang M. Nah, pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambahkan investasi ditambahkan pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangin dengan impor. Ini adalah metode pendekatan pengeluaran. Perbandingan tingkat PDB dan tingkat per kapita. Pendapatan per kapita berperan penting terhadap penentuan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara dan mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. Rumusnya adalah PDB per kapita sama dengan PDB tahun yang dimaksud tahun 2020, kita misalkan dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2020. Kalau misalnya PNB per kapita adalah PNB tahun 2020 dibagi jumlah penduduk tahun 2020. Kesimpulannya adalah PDB dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan per kapita.
maka pemerintah harus mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Maka dari itulah mengapa pemerintah kita mencanangkan program keluarga berencana atau KB dengan slogan 2 anak lebih baik, seperti itu. Nah, perbandingan pendapatan per kapita Indonesia dan negara lain. Tabel 2.1 pengelompokan negara di dunia menurut World Bank. Nah, di sini ada kelompok negara, ada 4, ada low income, ada low middle income, ada upper middle income, dan ada high income. Nah, dengan acuan berdasarkan US dollar. Nah, kegunaan dari perhitungan pendapatan per kapita ini sebagai berikut. Yang pertama, pembanding tingkat kesejahteraan masyarakat, sumber perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk antar negara, salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan perekonomian, dasar perencanaan pembangunan di masa depan, penghitungan standar hidup suatu negara, barometer kemajuan perekonomian suatu negara, standar perumusan kebijakan pemerintah, pembanding belanja pendapatan masyarakat, dan pembanding perekonomian antar daerah maupun negara dalam tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan. Pendapatan per kapita Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Di sini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 Indonesia itu pendapatan per kapitanya adalah 4193,109. Maka berada di mana Indonesia? Ternyata Indonesia itu sudah tidak lagi berada di pendapatan rendah atau low income, namun dia berada di golongan nomor 3, kelompok nomor 3 atau pendapatan menengah tinggi atau upper middle income dengan US dollar. Patokannya dari 3.896 sampai dengan 12.055. Nah, Indonesia itu sudah masuk 4.193, maka Indonesia masuk ke dalam pendapatan menengah tinggi. Lalu bagaimana dengan pendapatan per kapita Amerika Serikat tahun 2008 sampai dengan 2017? Nah, GDP di sini juga masih sama dalam bentuk US dollar. Nah, coba kita bandingkan. Di sini kita masih 4.000 pada tahun 2019. Namun sayangnya pada Amerika Serikat angkanya adalah 59.484. Jadi sangat jauh sekali apabila dibandingkan per tanggal 29 Februari 2021 1 dolar adalah 14.310 rupiah. Jadi kalau misalnya kita hitung, sangat jauh sekali perbedaan antara pendapatan per kapita Indonesia dan pendapatan per kapita Amerika Serikat. Apakah mampu Indonesia pendapatan per kapitanya setinggi Amerika Serikat? Mampu apabila didukung dengan kebijakan pemerintah, sumber daya manusia yang terdidik, dan faktor-faktor produksi lainnya yang mendukung. Nah, dari situlah akan terwujudnya pendapatan per kapita Indonesia yang semakin lama semakin membaik. GNP dan permasalahan yang dihadapi. Besarnya GNP itu adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, kualitas dan kuantitas SDM, kesediaan barang dan modal. Itu yang paling sering berpengaruh terhadap GNP. Lalu susunan GNP melalui struktur ekonomi, stabilitas GNP melalui siklus bisnis, dan bagian yang diterima produsen adalah pembagian pendapatan, dan bagian yang diterima oleh negara adalah dengan pemungutan pajak. Kendala dalam perhitungan pendapatan nasional, ternyata banyak sekali permasalahannya. Yang pertama adalah kurang tersedianya catatan data statistik. Lalu sering terjadi perhitungan ganda dan sulitnya pemisahan antara barang jadi dan barang setengah jadi. Nah, ternyata 3 permasalahan inilah yang paling sering dihadapin ketika Indonesia atau negara itu menghitung pendapatan nasionalnya. Nah, meningkatkan pendapatan nasional bisa dengan berbagai cara, yaitu dengan melakukan peningkatan pembangunan nasional khususnya dalam sektor ekonomi. Lalu peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Peningkatan peran pihak swasta dalam kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi. Mensupport pertumbuhan UMKM yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah kita melalui Kementerian Koperasi UMKM tadi.
Lalu bisa dengan cara membuka lebar investasi melalui peraturan Mendagri maupun pinjaman modal asing atau PMA. Nah, dari kelima langkah inilah yang akan menunjang atau akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, ini ada contoh soal, ada 2 contoh soal. Yang pertama adalah menghitung GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan IPC. Dan yang kedua adalah menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Ada 2 soal, ini silakan kalian kerjakan. Hati-hati, ada soal jebakan di sini, ada informasi jebakan. Nah, setelah kalian membuat jawabannya, nanti silakan difoto dan dikirimkan di dalam Google Classroom. Waktunya terbatas, hanya pada hari ini sesuai dengan jam kelasnya berakhir. Nah, itu saja. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.